There you go. Now, this is the Pratama special I was telling you about. Here we go. There's that throw in. Baguettes! It almost makes its way in. Emiliano Martinez tips it over. The second chance for Argentina. Pada laga kontra Jepang di Piala Asia kemarin, Indonesia harus takluk dengan skor 3-1. Skuad Garuda baru bisa mencetak gol di menit-menit akhir melalui lemparan ke dalam yang dilakukan oleh Pratama Arhan. Gol tersebut menjadi bukti bahwa lemparan ke dalam bisa menjadi alternatif lain jika sebuah tim tidak bisa mencetak gol pada situasi open play. Selain itu, skema tersebut juga dapat dijadikan sebuah taktik ketika menghadapi tim yang dominan atau secara level berada di atas kita, sehingga kita mempunyai tambahan opsi serangan. Untuk membuat skema atau taktik long throw in, tentu syarat pertamanya harus memiliki pemain yang jangkauan lemparannya cukup jauh. Jika syarat pertama ini sudah terpenuhi, maka kita bisa mengatur skemanya. Karena percuma saja jika long throw in ini hanya dieksekusi dengan biasa saja, tanpa menggunakan sebuah taktik. Oleh karena itu, di video ini kita akan sedikit mengulas bagaimana taktik long throw in timnas Indonesia pada Piala Asia kemarin. Karir Pratama Arhan di dunia sepak bola terbilang cukup cepat untuk mencapai level tertinggi. Pemain kelahiran Blora itu debut dengan tim utama PSIS Semarang pada Piala Menpora 2021. Pada tahun yang sama, namanya melejit setelah dirinya menerima panggilan dari timnas untuk mengikuti Piala AFF. Karena performanya yang luar biasa, namanya semakin dikenal baik di dalam dan luar negeri. Issue with COVID, but all good now. Oh, what a shot that is! From distance, it's dipped on Karol Fane. Dan pada awal 2022, dia bergabung dengan klub Liga 2 Jepang, Tokyo Verdy. Sekarang Arhan bermain dengan klub Liga 1 Korea, Suwon FC. Pratama Arhan memang memiliki kemampuan dan cara bermain yang baik sebagai fullback kiri. Meski berposisi sebagai pemain belakang, ia mempunyai aspek menyerang yang bagus. Mental menyerangnya cukup tinggi, dribble, serta kecepatannya kerap menyulitkan pertahanan lawan. Maka tak heran jika ia sering berada di area tinggi ketika Indonesia melancarkan sebuah serangan. Arhan juga memiliki akurasi tendangan yang cukup baik. Hal tersebut sangat membantu dirinya dalam mengirim umpan crossing ke kotak penalti. Dan pada situasi bola mati, baik free kick atau corner kick, dia juga bisa dijadikan sebagai eksekutor. Selain itu, salah satu aspek yang menonjol dan membuat namanya cepat dikenal oleh publik adalah lemparan ke dalamnya. Di mana pada saat itu memang tidak ada pemain Indonesia yang memiliki lemparan jauh seperti Pratama Arhan, sehingga hal itu terkesan istimewa dan spesial. Pemain yang kini berusia 22 tahun tersebut pernah bercerita tentang awal mula ditemukannya lemparan itu. Pertama kali dia melakukannya pada saat bermain di SSB Terang Bangsa. Dalam sebuah kompetisi, secara tidak sengaja Arhan menemukan kelebihannya tersebut. Pada awalnya ia hanya melakukan ancang-ancang yang jauh, kemudian berniat melempar langsung ke dalam kotak penalti. Dan pada saat itu, secara tidak sadar, hasil lemparannya cukup jauh dan menjadi sebuah gol. Oleh karena itu, dia terus mengulanginya sehingga kemampuannya untuk melakukan long throw in semakin teruji. Tapi waktu pertama kali nyoba lemparan ke dalam itu waktu ikut Akademi Terang Bangsa, turnamen di Purwokerto, saya mencoba lari dari jauh terus ngelempar, kok bisa jauh ya, saya sendiri aja bingung. Oh, ternyata bisa jauh, ya udah sampai sekarang saya pakai terus itu. Pada Piala Asia Qatar kemarin, timnas Indonesia beberapa kali mampu menciptakan peluang melalui long throw in. Saat kontra Irak di laga pembuka, Marcelino nyaris mencetak gol di menit ketiga. Sayangnya, tendangannya masih membentur mistar gawang. Set piece atau skema lemparan jauh dari Arhan ini tidak dilakukan begitu saja, tetapi ada taktik yang digunakan, seperti pemosisian pemain, tugas pemain, dan target lemparan. Coach Nova Arianto yang menjadi salah satu asisten STY pernah menjelaskan soal hal ini di sebuah podcast.
Berawal dari pertanyaan Coach Ripan soal skema kick-off timnas Indonesia di era Sintayong. Coach Nova menjelaskan kalau kick-off, set piece, corner kick, maupun free kick, termasuk long throw in Pratama Arhan, sudah dilatih secara berulang dalam latihan. Beliau juga menambahkan, jika ada 2 kali latihan dalam 1 hari, biasanya pada pagi harinya, skuad Garuda akan berlatih set piece dan mengulanginya hingga H-1 pertandingan. Aku penasaran sih Coach, ini di tim senior ya. Itu skema kick off itu latihannya berapa lama sih Coach? Karena itu dari pra Piala Asia itu kita udah bisa nyetak gol yang Irianto di tabrak yang jadi penalti Mark Locke tuh. Itu kan dari skema kick off kan. Nah, itu berapa lama Coach latihannya? Ya kita persiapkan itu setiap pertandingan tuh rata-rata khususnya akan beri 1 sesi khusus yang benar-benar kita latihan set piece tuh. Misalnya kita latihan ada yang 2 kali, sesi paginya itu memang benar-benar khusus set piece. Itu yang kita buat sampai berulang-ulang sampai sebelum kita masuk di hari H-1 sebelum pertandingan, sehingga pemain menjadi terbiasa dan apa yang dilakukan ada set piece, ada corner kick, ada free kick, semua memang kita latih dengan waktu yang khusus, selalu berikan 1 sesi khusus untuk latihan set piece. Termasuk lemparan Arhan itu Coach? Betul, ada. Semuanya ada. Semua dilatih ya? Oh, ada. Jika kita lihat kembali video lemparan Arhan waktu lawan Irak, memang terlihat kalau set piece ini memang dipersiapkan. Dari 4 pemain yang berada di kotak penalti, 3 diantaranya adalah pemain belakang yang mempunyai keunggulan dalam duel udara, seperti Ilkan Beckett, Rizky Ridho, dan Jordi Amat. Hanya Rafael Struijk lah satu-satunya pemain depan yang berada di dalam kotak penalti. Posisi Marcelino yang berada di garis kotak 16 bukan tanpa alasan. Pemain kelahiran Surabaya itu memang disiapkan sebagai rest defense, sekaligus mengantisipasi bola rebound atau bola pantul. Di laga kedua saat kontra Vietnam ada peningkatan atau perbaikan set piece. Rafael Struijk kini difungsikan sebagai blocking atau pengganggu kiper lawan. Struijk terlihat selalu berada di depan kiper Vietnam untuk mengusik kenyamanan sekaligus pandangannya. Sementara di video kedua, Egy terlihat bergerak ke far post atau tiang jauh ketika bola dilambungkan. Apa yang dilakukan Egy itu mirip dengan yang dilakukan oleh Sandy Walsh saat menghadapi Jepang. Skema set piece seperti ini memang sering digunakan. Salah satu klub ternama yang menerapkan taktik serupa adalah Brentford, tepatnya saat mereka berhasil mengalahkan Arsenal 2-0 di musim 2021-2022. Gol kedua mereka lahir dari skema yang mirip seperti timnas tadi, di mana ada 1 pemain yang melakukan blocking pada kiper dan ada beberapa pemain yang memposisikan dirinya di tiang jauh. Mungkin detail eksekusinya sedikit berbeda, tapi secara konsep sama. Pada laga terakhir fase grup, timnas harus berhadapan dengan Jepang. Dan pada laga ini pula, akhirnya lemparan Pratama Arhan berbuah gol. Sandy Walsh menjadi pemain yang berhasil membobol gawang Samurai Biru. Kalau kita perhatikan, gol Sandy ini bukanlah kebetulan. Pergerakannya dari tengah ke far post memang direncanakan dan digunakan untuk mengantisipasi second ball atau bola pantul, seperti yang terjadi pada gol ini. Buktinya, pada saat kontra Vietnam, Egy Maulana juga sempat melakukan hal serupa. Sintayong selaku pelatih kepala tentu sangat beruntung mempunyai pemain yang memiliki lemparan dalam cukup jauh. Skuad Garuda jadi mempunyai opsi tambahan untuk melancarkan serangan dari situasi bola mati. Jika pada umumnya sebuah tim hanya mempunyai set piece free kick dan kick, dengan keberadaan Arhan, maka timnas Indonesia mempunyai long throw in yang bisa dijadikan sebagai extra set piece. Bola crossing atau bola lambung memang cukup berbahaya. Peluang kedua tim untuk menyambutnya 50-50. Meski timnas Indonesia menghadapi tim yang memiliki postur lebih besar dan tinggi, mereka tetap mempunyai peluang mencetak gol dari skema long throw in. Karena pada dasarnya banyak pemain yang terlibat dalam situasi ini, baik timnas maupun tim lawan akan menginstruksikan beberapa penggawanya untuk mencetak gol atau menjaga pertahanan. Dari posisi awal saja kita sudah melihat bahwa ada banyak pemain yang terlibat. Puncaknya adalah ketika bola dilambungkan.
Pada momen ini, beberapa pemain akan bergerak mendekat ke arah jatuhnya bola. Mereka semua akan berduel, saling dorong, bahkan mungkin ada yang saling sikut untuk menyambut bola, sehingga situasi menjadi chaos atau kacau. Situasi itulah yang menjadi keuntungan bagi timnas. Bisa saja pemain lawan salah mengantisipasi, sehingga bola malah masuk ke gawang sendiri. Selain itu, mereka juga mempunyai kesempatan mendapatkan tendangan penalti jika ada pelanggaran atau handball yang terjadi, mengingat banyaknya pemain yang melakukan duel, sehingga peluang terjadinya pelanggaran atau handball juga meningkat. Kalaupun pemain Indonesia tidak bisa menyambut bola pertama, mungkin mereka bisa menyambut bola kedua atau bola ketiga, seperti yang sudah terjadi saat menghadapi Jepang kemarin. Beberapa hal tersebut menjadi gambaran kalau skema long throw in ini cukup berbahaya dan bisa menjadi senjata pamungkas timnas ketika mereka buntu pada situasi open play. Selain lemparan ke dalam Pratama Arhan, menurut kalian apalagi kekuatan atau kemampuan yang dimiliki oleh timnas Indonesia saat ini? Coba jawab di kolom komentar. Terima kasih.